Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 1 MEC 4. Ada saya Imam Abdi Prabowo dan Bapak Ahmad Saihu. Izin untuk menyampaikan sebuah materi. Judulnya adalah pengenalan ekonomi makro, dasar pemahaman ekonomi secara keseluruhan. Kita mulai. Jadi kita akan membahas yang pertama, apa itu ekonomi makro. Yang kedua, tujuan ekonomi makro. Yang ketiga, variabel utama ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro, masalah ekonomi makro, indikator kinerja, contoh di Indonesia, kesimpulan, referensi, dan penutup. Masuk pembahasan yang pertama, apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro atau makroekonomik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kinerja, struktur, perilaku, dan pengambilan keputusan secara agregat atau keseluruhan dalam suatu perekonomian nasional maupun global. Fokus ekonomi makro bukan pada individu atau perusahaan, tetapi pada variabel ekonomi secara keseluruhan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan neraca perdagangan. Ekonomi makro membantu kita memahami gambaran besar dari aktivitas ekonomi. Tanpa memahaminya, kita akan sulit merespon tantangan ekonomi seperti krisis atau inflasi. Ekonomi makro adalah alat bantu utama bagi pemerintah dalam menyusun strategi jangka panjang yang berdampak langsung kepada masyarakat luas. Melalui ekonomi makro, kita bisa melihat bagaimana sebuah negara mengelola berbagai aspek ekonomi secara menyeluruh, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga pengangguran. Kemudian untuk tujuan ekonomi makro, yang pertama, memahami kondisi ekonomi suatu negara. Yang kedua, menganalisis masalah besar seperti inflasi dan pengangguran. Kemudian juga ada membantu pengambilan kebijakan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi ekonomi makro ini sebagai alat bantu utama pemerintah untuk menyusun strategi jangka panjang yang berdampak langsung kepada masyarakat luas. Kemudian bicara tentang variabel utama ekonomi makro, di sini ada 6. Yang pertama, PDB atau biasa kita sebut dari produk domestik bruto, yaitu mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua adalah inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kemudian variabel berikutnya adalah pengangguran, di mana persentase tenaga kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Kemudian yang keempat, variabel suku bunga, yaitu tingkat pengembalian atas tabungan atau biaya pinjaman uang. Yang kelima, kurs, nilai tukar gitu ya, perbandingan nilai mata uang domestik dengan mata uang asing. Yang keenam, neraca perdagangan, selisih antara ekspor dan impor suatu negara. Untuk pembahasan berikutnya adalah kebijakan ekonomi makro. Di sini ada 2. Yang pertama, fiskal dan moneter. Fiskal yang dilakukan oleh pemerintah mengatur pengeluaran dan pajak untuk mempengaruhi perekonomian. Contohnya seperti menaikkan belanja infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan. Kemudian kalau moneter ini dilakukan oleh bank, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunganya. Contohnya Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Jadi pemerintah dan bank sentral harus bekerja bersama seiring agar ekonomi tetap stabil dan bertumbuh secara berkelanjutan. Masalah utama dalam ekonomi makro di sini ada 5. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ini menurunkan kesejahteraan secara keseluruhan ya, secara nasional. Kemudian adanya inflasi, jika terlalu tinggi daya beli masyarakat pun juga menurun. Yang ketiga adalah permasalahan dari pengangguran, ya, mengurangi produktivitas dan pastinya daya beli masyarakat. Yang keempat, defisit perdagangan. Jadi impor lebih besar dari ekspor.
Akhirnya utang luar negeri jadi meningkat. Yang kelima, ketimpangan pendapatan. Jadi terjadinya kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu semakin kontras, semakin meningkat. Ini adalah indikator kinerja ekonomi makro. Dikatakan indikatornya baik bila mana yang pertama adalah pertumbuhan PDB-nya itu di atas 5% per tahun untuk negara berkembang seperti Indonesia. Jadi harus di atas 5%. Bila di bawah itu maka suatu negara dalam situasi terkendala seperti itu. Kemudian tingkat pengangguran di bawah 5% ini yang dianggap sehat. Kemudian juga ada inflasi, adanya 2-4% per tahun ini masih dianggap stabil. Kemudian juga ada cadangan devisa, semakin tinggi semakin stabil nilai tukarnya. Dan yang terakhir adalah rasio utang terhadap PDB, ya harus di bawah 60% demi menjaga resiko fiskal. Di sini ada contohnya yang terjadi belakangan ini. Yang pertama pada saat fase kita mengalami pandemi COVID-19. Ya, pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal berupa BLT, subsidi dan lain-lain yang tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat. Kemudian juga di Bank Indonesia menurunkan suku bunga agar masyarakat dan pelaku usaha bisa meminjam uang dengan lebih mudah. Kemudian juga ada pengendalian inflasi pangan. Ini dilakukan lewat kerjasama antara pusat dan daerah. Ini kaitannya dengan peningkatan harga sembako. Jadi kesimpulannya, ekonomi makro itu penting karena menyangkut kesejahteraan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Dengan mempelajari ekonomi makro, kita bisa memahami dampak kebijakan pemerintah, arah pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana kita menghadapi krisis ekonomi secara sistematis. Dengan kita memahami ekonomi makro, kita menjadi warga negara yang lebih peka terhadap isu-isu ekonomi dan bisa berkontribusi dengan lebih baik. Ini referensi sumber dari slide ini dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dari Bank Indonesia, Kebijakan Moneter, dan Menkyu and Grigori Principle of Economy 2021. Sekian dan terima kasih. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di channel YouTube kami, dipresentasikan oleh Bapak Ahmad Saihu dan saya sendiri Imam Budi Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.